أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى ما كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لتسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. صدق الله العظيم. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang kemunculan pemikiran kalam dunia timur. Dalam latar belakang ini, ada 3 tokoh yang ikut berpartisipasi dalam pemikiran kalam dunia timur. Yang pertama ada Muhammad Abduh. Muhammad Abduh lahir pada tahun 1265 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1849 Masehi di sebuah desa di Provinsi Garbiyah. Abduh dikirim oleh ayahnya ke Masjid Al-Ahmadi. Tempat ini menjadi pusat kebudayaan selain Al-Azhar. Setelah 2 tahun, ia kembali ke kampungnya dan dinikahkan. Di bawah bimbingan pamannya, ia melanjutkan studinya di Al-Azhar tahun 1866. Pada tahun 1877, ia menyelesaikan studinya dan mendapat gelar alim. Kemudian dia juga ikut turut mengajar di Al-Azhar.
Lalu pada tahun 1879, ia diusir dari Mesir. Setelah itu, pada tahun 1880, ia sudah kembali ke ibu kota. Setelah revolusi Urabi pada tahun 1882, pemerintah Mesir memutuskan untuk mengasingkan Abduh selama 3 tahun dengan memberi pilihan tempat. Ia memilih Suriah. Kemudian ia menyusul gurunya yang bernama Al-Afghani dan mereka berdua menerbitkan surah kabar yang bernama Al-Urwah Al-Mustaqha. Surat kabar ini bertujuan untuk mendirikan pan-Islam dan menentang penjajah. Lalu pada tahun 1889, Abduh diangkat menjadi mufti Mesir, dan kedudukan itu ia pegang hingga dia meninggal. Tokoh yang kedua ada Sayyid Ahmad Khan. Sayyid Ahmad Khan lahir di Delhi pada tahun 1817 Masehi. Dan menurut keterangan, dia berasal dari keturunan Hussein yang merupakan cucu dari Nabi Muhammad. Sejak ia kecil, ia mendapat didikan tradisional dalam pengetahuan agama. Dia belajar bahasa Arab dan juga bahasa Persia. Ia rajin membaca buku di bidang ilmu pengetahuan. Lalu pada usianya yang ke-18 tahun, ia sempat bekerja pada Serikat India Timur. Dan dia juga pernah menjadi hakim. Kemudian pada tahun 1846, dia kembali ke Delhi untuk belajar. Nah, di Delhi ini dia mulai mengarang karya pertamanya yang dinamakan As-Sanadid. Lalu kemudian pada tahun 1855 dia pindah ke Bijnor, dan di tempat ini dia mengarang buku penting Islam di India. Hingga akhir hayatnya ia selalu mementingkan umat Islam India. Lalu tokoh yang ketiga ada Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal ini lahir di kota Sialkot pada tahun 1873. Dia berasal dari kasta Brahma Kashmir. Guru pertama Iqbal adalah ayahnya sendiri. Kemudian dia dimasukkan ke sebuah maktab, lalu dia dimasukkan ke Mission School. Beri ia pembelajaran tentang agama, bahasa Arab, dan bahasa Persia. Setelah sekolahnya di Sialkot selesai, lalu dia pergi ke Lahore, kota besar di India, untuk melanjutkan belajar di Government College, dan dia mendapat gelar MA. Kemudian dia bertemu dengan Thomas Arnold, guru besar dalam filsafat. 2 tahun kemudian, dia pindah ke Jerman dan mendapat gelar PH. Lalu dia mengarang buku yang bernama The Construction of Religious Thought in Islam. Ini merupakan buku yang berisi kumpulan ceramahnya sejak tahun 1982 dan merupakan karya besar di bidang filsafat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai corak dan pemikiran politik. Muhammad Abduh memiliki fokus utama dalam pemikirannya. Yang pertama itu dia membebaskan akal-akal pikiran dari belenggu taklid. Taklid ini merupakan orang-orang yang mengikuti ajaran tapi tidak mengerti akan ajaran yang mereka ikuti. Yang kedua, dia juga memperbaiki bahasa Arab sebagai bahasa percakapan. Muhammad Abduh dalam pemikirannya cenderung menggunakan akal. Ia berusaha melalui akalnya memperoleh pengetahuan tentang Tuhan dan wahyu. Muhammad Abduh cenderung pada corak teologi Mu'tazilah, di mana peran akal sangat dominan dalam menetapkan suatu teori keputusan teologisnya. Hal ini wajar, karena pada era modern seperti ini, peranan akal sangat dalam teori ilmu pengetahuan. Yang kedua ada Syahid
Ahmad Khan. Syed Ahmad Khan memiliki kesamaan pemikiran dengan Muhammad Abduh. Dapat dilihat dari ide yang dikemukakannya tentang akal yang mendapat penghargaan tinggi dalam pandangannya. Tetapi dia juga berpendapat bahwa akal bukan segalanya dan kekuatan akal terbatas. Khan berkonsentrasi pada pembaharuan pemikiran Islam dengan berpegang pada prinsip teologi Qadariyah. Dia menentang keras pada paham taklid sama seperti Muhammad Abduh, dan teologi Khan ini adalah teologi pembaharuan dengan dasar Al-Quran dan Sunnatullah. Lalu selanjutnya ada Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal ini memiliki pemikiran teologi, yaitu mengkritik 3 dalil. Yang pertama ada kosmologis, ideologis, dan ontologis. Ia memiliki pemikiran Asrori Kadi. Dengan pemikirannya tersebut, ia ingin membangun pribadi manusia yang kreatif, dinamis, dan produktif. Intinya, dia ingin pembaharuan pemikiran Islam ke arah modern dalam berbagai seni kehidupan. Doktrin pokok kata wajaran. Pertama, Muhammad Abduh. Muhammad Abduh tidak setuju dengan umat Islam yang pada masanya berpegang teguh kepada akidah dari kaum Jabariyah, sehingga ia berusaha membebaskan umat Islam dari akidah kaum Jabariyah. Paham Jabariyah ini sama dengan taklid. Penganut paham ini hidupnya tergantung kepada prinsip kebetulan. Teologi menurut pandangan Muhammad Abduh dapat digambarkan sebagai Tuhan berada di puncak alam wujud dan manusia berada di dasarnya. Muhammad Abduh berpendapat bahwa akal mempunyai kekuatan yang tinggi. Menurutnya, Islam adalah agama yang rasional, agama yang sejalan dengan akal, bahkan agama yang didasarkan atas akal. Pemikiran rasional menurutnya adalah jalan untuk memperoleh iman sejati. Muhammad Abduh juga menyatakan bahwa Al-Quran memerintahkan kita untuk berpikir dan mempergunakan akal serta melarang kita memakai sikap taklid. Muhammad Abduh memberikan peranan yang sangat besar kepada akal. Fungsi akal digambarkan pula oleh pendapatnya yang mendahulukan akal dari wahyu. Ketika terjadi pertentangan antara pendapat akal dengan tunjukan dari wahyu, tunjukan lahir wahyu. Secara garis besar, sistem pemikiran teologi Abduh, wahyu mempunyai 2 fungsi, yaitu memberikan konfirmasi dan informasi. Sehingga baginya, wahyu itu sangat diperlukan untuk menyempurnakan pengetahuan yang diperoleh melalui akal. Yang kedua, Syed Ahmad Khan. Menurut Syed Ahmad Khan, kedudukan akal dalam pandangannya sejalan dengan aliran kaum Mu'tazilah yang menempatkan akal pada kedudukan tinggi, meskipun menurutnya akal memiliki batas. Menurut Syed Ahmad Khan, mengenai perbuatan manusia sejalan dengan paham Qadariyah, bahwasanya manusia memiliki kebebasan dan kemerdekaan dalam menentukan kehendak dan perbuatannya. Kemajuan manusia bagi Syed Ahmad Khan tergantung pada sejauh mana manusia menggunakan daya-daya yang dianugerahi oleh Tuhan tersebut. Terkait dengan pandangannya mengenai hukum sebab akibat atau kausalitas, menurutnya Islam adalah agama yang paling sesuai dengan hukum alam, karena hukum alam adalah ciptaan Tuhan dan Al-Quran adalah firman-Nya. Sudah tentu keduanya sejalan dan tidak ada pertentangan. Yang ketiga, doktrin teologi menurut Muhammad Iqbal. Mengenai hakikat teologi, secara umum ia melihat teologi sebagai ilmu yang berdimensi keimanan, mendasarkan kepada esensi tauhid universal dan inklusivistik. Di dalamnya terdapat jiwa yang bergerak berupa persamaan, kesetiakawanan, dan kebebasan-merdekaan. Pandangannya tentang ontologi teologi membuatnya berhasil melihat anomali atau penyimpangan yang melekat pada literatur ilmu kalam klasik. Yang kedua, mengenai pembuktian Tuhan. Dalam pembuktian eksistensi Tuhan, Iqbal menolak argumen kosmologis ataupun ontologis. Ia juga menolak argumen teleologis yang berusaha membuktikan eksistensi Tuhan yang mengatur ciptaannya dari sebelah luar. Walaupun demikian, ia menerima landasan teologis yang imanen atau tetap ada. Untuk menopang hal ini, Iqbal menolak pandangan yang statis
tentang materi serta menerima pandangan Whitehead tentangnya sebagai struktur kejadian dalam aliran dinamis yang tidak berhenti. Karena ternyata konsep tersebut ditemukan Iqbal dalam jangka waktu murni dari Bergson yang tidak terjangkau oleh serial waktu. Kemudian mengenai surga dan neraka. Surga dan neraka, kata Iqbal, adalah keadaan, bukan tempat. Gambaran-gambaran tentang keduanya di dalam Al-Quran adalah penampilan-penampilan batin secara visual, yaitu sifatnya. Neraka menurut rumusan Al-Quran adalah api Allah yang menyala-nyala dan membumbung ke atas hati. Pernyataan yang menyakitkan mengenai kegagalan manusia. Sedangkan surga adalah kegembiraan karena mendapatkan kemenangan dalam mengatasi berbagai dorongan yang menuju kepada perpecahan. Perkembangan dan bentuk pemikiran saat ini. Yang pertama periode praklasik dari tahun 610 sampai 650 Masehi. Fase pembentukan agama. Teologi pada fase ini berada pada masa hidupnya Nabi Muhammad SAW, yaitu teologi yang masih satu. Teologi pada masa kepemimpinan Rasulullah SAW yang masih satu, di bawah tuntunan Nabi Muhammad SAW. Kemudian fase pembentukan negara pada tahun 622 sampai 632 Masehi. Fase ini masih berada pada masa hidupnya Rasulullah SAW dan bertempat di Madinah. Fase ini dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Adapun di Madinah, Nabi Muhammad SAW didampingi di samping menjadi kepala agama juga menjadi kepala pemerintahan. Kemudian fase pra-ekspansi pada tahun 632 sampai 650 Masehi. Teologi pada fase ini berada pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu dimulai dari wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi. Khulafaur Rasyidin merupakan pemimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW wafat, yaitu pada masa pemerintahan Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, di mana sistem pemerintahan yang diterapkan adalah pemerintahan yang demokratis. Periode klasik tahun 650 sampai 1250 Masehi. Teologi yang berkembang di era klasik ini adalah teologi sunatullah atau teologi yang berdasarkan pada hukum alam atau natural law. Teologi natural pada prinsipnya keberimanan yang berdasarkan hanya pada rasio. Teologi ini kajiannya murni filsafat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan filosofis, sehingga produk teologi yang dihasilkan adalah teologi yang dibangun berdasarkan argumen-argumen logis rasional. Kemudian periode pertengahan tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Pada periode ini telah terjadi pembalikan sejarah antara Islam dan Barat. Islam yang di era klasik bisa mencapai kejayaan ilmu pengetahuan dan teologi berkat dialognya dengan dunia barat. Maka di era pertengahan ini, Islam justru mengalami era kegelapan atau the darkness age. Setelah Timur berhasil dihancur leburkan, maka hampir semua literatur Islam dibawa oleh para penjajah tersebut ke barat, sementara sebagian yang lain telah mereka bakar. Yang terakhir abad modern, tahun 1800 Masehi dan seterusnya. Istilah modern secara umum berasal dari kata moderna yang artinya sekarang. Dengan pengertian itu kita tahu bahwa yang disebut modern adalah manakala semangat kekinian menjadi kesadaran seorang dalam bertuhan. Latar belakang pemikiran kalam Nusantara. Realitas sosiologis umat Islam yang jatuh dalam kondisi keterbelakangan selama beberapa abad berakibat lemahnya rasa percaya diri berhadapan dengan superioritas peradaban Barat. Kenyataan tersebut menggugah kembali kesadaran bagi para pemikir kalam untuk segera melakukan pembaruan dalam pemikiran kalam. Agar pemikiran kalam ada relevansinya dengan aspek kekinian semakin tampak. Hal ini perlu dilakukan semata-mata karena menyadari begitu penting dan strategisnya peran yang diemban pemikiran kalam yang harus mengikuti mainstream pemikiran kontemporer. Pemikiran kalam mestinya bergelumul dengan pemikiran filsafat Barat kontemporer, problema politik, pendidikan, iptek, dan lain sebagainya.
Berikut sekilas biografi tokoh-tokoh pemikiran kalam Nusantara. Yang pertama ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau lahir pada tanggal 10 April 1875 di desa Gedang, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dan pada tanggal 25 Juli 1947 beliau dimakamkan di Tebu Ireng, Jombang. Beliau merupakan pendiri Nahdlatul Ulama, organisasi massa Islam terbesar di Indonesia, serta putra dari Kiai Asy'ari. Beliau adalah ulama sekaligus pemimpin dari pondok pesantren Keras berada di selatan Jombang. Yang kedua ada Haji Muhammad Rasjidi. Beliau Menteri Agama pertama di Republik Indonesia. Beliau dilahirkan di Kota Gede, Yogyakarta pada 20 Mei 1915 dan beliau wafat di Jakarta pada 30 Januari 2001 dalam usia 86 tahun. Semasa hidupnya ia dikenal sebagai ilmuwan, ulama, diplomat, dan penulis dengan pengalaman keilmuan serta pengabdian yang panjang. Yang ketiga ada Harun Nasution. Beliau lahir di Pematang Siantar, Sumatera Utara tahun 1919 dan wafat di Jakarta tanggal 18 September 1998. Adalah seorang filsuf muslim di Indonesia. Harun Nasution dikenal sebagai tokoh yang memuji aliran Mu'tazilah yang berdasar pada peran akal dalam kehidupan beragama. Harun Nasution juga dikenal sebagai tokoh yang berpikiran terbuka dan luwes yang mengusulkan pembentukan wadah musyawarah antar agama yang bertujuan untuk menghilangkan rasa saling curiga. Yang keempat ada Nur Kholis Majid. Beliau adalah seorang putra kelahiran Mojo Anyer, Jombang, Jawa Timur, tanggal 17 Maret 1939, bertepatan dengan 26 Muharram 1358 Hijriah. Dia dilahirkan dari kalangan keluarga pesantren. Corak dan pemikiran kalam Nusantara. Yang pertama dari Harun Nasution. Perkembangan pemikiran Islam di Indonesia cukup pesat, terutama memasuki abad ke-20. Hal itu ditandai dengan lahirnya modernisme, di mana gerakan ini mempunyai paham bahwa umat manusia harus kembali menjadikan Al-Quran dan Sunnah, tanpa memperdulikan perkembangan budaya saat itu. Gerakan ini kemudian bertentangan dengan gerakan tradisionalisme. Di sini terjadi pertolakan pemikiran antara modernisme dan tradisionalisme. Harun Nasution yang memberikan perubahan dan warna berbeda dalam pemikiran Islam di Indonesia adalah pemikiran Mu'tazilah yang menjadi titik balik dari pemikiran Harun Nasution, atau lebih tepatnya beliau memperkenalkan pemikiran Mu'tazilah secara komprehensif kepada masyarakat intelektual Indonesia. Yang kedua ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau lebih condong kepada pemikiran Asy'ariyah yang fleksibel. Hal ini dapat dilihat dari pemikiran beliau mengenai pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis. Kiai Haji Hasyim Asy'ari berpendapat bahwa tidak memungkinkan mampu memahami maksud yang sebenar-benarnya ajaran Al-Quran dan hadis tanpa mempelajari pendapat ulama besar dalam sistem mazhab. Karena tanpa bertumpu pada kitab-kitab mazahib hanya akan menimbulkan pemutarbalikan ajaran agama yang sebenarnya. Yang ketiga ada Haji Muhammad Rasjidi. Pemikiran kalam tentang perbedaan ilmu kalam teologi. Beliau berpendapat dan menolak pemikiran Harun Nasution yang menyamakan antara pengertian ilmu kalam dan teologi. Beliau berkata ada kesan bahwa ilmu kalam adalah teologi Islam dan teologi adalah ilmu kalam Kristen Barat. Orang memakai istilah teologi untuk menunjukkan tauhid atau kalam karena mereka tidak memiliki istilah lain. Teologi terdiri dari dua kata, yaitu theo dan logos, yang mempunyai arti ilmu ketuhanan. Yang berbeda dari teologi versi Kristen adalah ketuhanan menurut mereka wujud Nabi Isa sebagai salah satu Tritunggal atau Trinitas. Yang keempat ada Nur Kholis Majid. Pemikiran beliau tentang ilmu dan ajaran
ajaran bahwa keduanya sesungguhnya secara nyata ada dalam kehidupan manusia dan mempengaruhi masyarakat, yakni kehidupan sosial manusia dalam konteks ruang dan waktu. Mengenai agama dan manusia, beliau berpendapat bahwa sebenarnya agama tetap bersifat kemanusiaan karena agama mempunyai tujuan menuntun manusia mencapai kebahagiaan. Doktrin atau ajaran pokok kalam Nusantara. Yang pertama, Harun Nasution. Pertama, mengenai kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Pembicaraan tentang kekuasaan Tuhan merupakan kelanjutan dari pembahasan tentang kemampuan akal, kebebasan dan kekuasaan manusia atas kehendaknya dan perbuatannya. Dalam hal ini, Harun Nasution membagi pemikiran teolog dalam dua aliran besar. Yang pertama, mereka yang menganggap bahwa akal mempunyai daya yang besar dan manusia bebas serta berkuasa atas kehendak dan perbuatannya. Kekuasaan dan kehendak Tuhan pada hakikatnya tidak lagi bersifat mutlak. Yang kedua, mereka yang mengatakan akal manusia memiliki keterbatasan, maka Tuhan memiliki kekuasaan dan kehendak mutlak atas diri manusia tersebut. B. Keadilan Tuhan. Nasution memandang bahwa konsep keadilan Tuhan yang diberikan oleh dua golongan teolog di atas memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Di satu sisi, kaum Mu'tazilah memandang keadilan Tuhan sebagai adanya kewajiban yang harus dihormati Tuhan. Keadilan tidak hanya berarti memberi upah kepada yang berbuat baik dan memberikan hukuman kepada yang berbuat salah. Tuhan berkewajiban berbuat baik kepada manusia berarti ia tidak memberikan beban di luar kemampuan manusia untuk memikulnya. Ia mengirimkan Rasul kepada manusia untuk menguatkan hasil pemikiran akal manusia. Yang ketiga, perbuatan Tuhan. Harun Nasution meringkas 4 jenis perbuatan utama Tuhan terhadap manusia. Keempat perbuatan tersebut adalah kewajiban Tuhan untuk berbuat baik pada manusia. Yang kedua, tidak memberikan beban di luar batas kemampuan manusia. Yang ketiga, mengirim rasul-rasul. Dan yang keempat, janji dan ancaman. Keseluruhan pembagian perbuatan Tuhan yang diberikan Harun sangat didasari pada pendapat yang diberikan oleh kaum Mu'tazilah. Sebab secara umum, golongan lain di luar golongan Mu'tazilah tidak mengakui adanya perbuatan Tuhan karena bertentangan dengan kehendak mutlak yang ada padanya. Doktrin yang keempat mengenai takdir dan sunatullah. Mengenai persoalan takdir dan sunatullah, Harun Nasution memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda dengan tokoh rasionalis lainnya seperti Muhammad Abduh. Hal ini terlihat dari pembahasannya seputar filsafat hidup, rasional dan prasyarat bagi mentalis pembangunan. Menurut pandangannya, manusia sangat ditekankan dan diperintahkan berpikir rasional dalam memahami Tuhan dan dunia. Beliau menegaskan bahwa Al-Quran mengajarkan doktrin Mu'tazilah yang mendasar tentang kebebasan berkehendak, kebebasan berbuat, dan pertanggungjawaban manusia. Yang kedua, doktrin kalam Nusantara menurut pandangan H.M. Rashidi. Yang pertama, mengenai perbedaan ilmu kalam dan teologi. Rashidi menolak pandangan Harun Nasution yang menyamakan pengertian ilmu kalam dan teologi. Untuk itu Rashidi berkata, ada kesan bahwa ilmu kalam adalah teologi Islam dan teologi adalah ilmu kalam dari agama Kristen. Selanjutnya Rashidi menelusuri sejarah kemunculan teologi. Menurutnya, orang barat memakai istilah teologi untuk menunjukkan tauhid atau kalam karena mereka tak memiliki istilah lain. Teologi terdiri dari dua kata, yaitu theos yang artinya Tuhan dan logos yang artinya ilmu. Jadi teologi berarti ilmu tentang ketuhanan. Adapun sebab timbulnya teologi dalam Kristen adalah ketuhanan Nabi Isa sebagai salah satu dari Tritunggal atau Trinitas. Namun kata teologi kemudian menyandung beberapa aspek agama Kristen yang di luar kepercayaan yang benar, sehingga teologi dalam Kristen tidak sama sekali dengan tauhid atau ilmu kalam. B. Mengenai tema-tema ilmu kalam. Salah satu tema ilmu kalam Harun Nasution yang dikritik oleh Rashidi adalah deskripsi aliran-aliran kalam yang sudah tidak relevan lagi dengan kondisi umat Islam yang sekarang. Rashidi berpendapat bahwa menonjolnya perbedaan pendapat antara Asy'ariyah dan Mu'tazilah sebagaimana dilakukan Harun Nasution.
akan melemahkan iman para mahasiswa. Rashidi kemudian menegaskan pada saat ini, di barat sudah dirasakan bahwa akal tidak mampu mengetahui baik dan buruk. Buktinya adalah kemunculan eksistensialisme sebagai reaksi terhadap aliran rasionalisme. Yang ketiga, mengenai hakikat iman. Rashidi mengatakan bahwa iman bukan sekadar menuju bersatunya manusia dengan Tuhan, tetapi dapat dilihat dalam dimensi konsekuensional atau hubungan dengan manusia, yakni hidup dalam bermasyarakat. Bersatunya seseorang dengan Tuhan tidak merupakan aspek yang mudah dicapai. Mungkin hanya seseorang saja dari sejuta orang. Jadi yang terpenting dari aspek penyatuan itu adalah kepercayaan, ibadah, dan kemasyarakatan. Perkembangan dan bentuk pemikiran kalam Nusantara pada saat ini. Engineer dengan teologi pembebasan yang lebih cenderung kepada hal-hal yang konkret dan historis, tekanannya lebih ditujukan kepada realitas kekinian, bukan realitas di alam maya. Dan Nurholis Majid melalui teologi kesatuan agama-agama atau teologi universal. Gagasan dasarnya adalah upaya membangun dialog keagamaan sebagai usaha menuju teologi kerukunan umat beragama yang lebih menitik beratkan pada keinginan dan kebutuhan untuk saling memahami dan saling tukar-menukar pengalaman keagamaan. Kesimpulannya, aliran di atas merupakan aliran dalam ilmu kalam, di mana aliran tersebut memiliki latar belakang dari berdirinya suatu aliran. Setiap aliran-aliran tersebut memiliki tokoh dan ajaran dalam perkembangannya. Aliran Islam banyak aliran-aliran yang sempalan dalam Islam. Sedangkan yang dimaksud dengan aliran sempalan dalam Islam adalah aliran yang ajaran-ajarannya menyempal atau menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya telah disampaikan Rasulullah SAW atau dalam bahasa agama disebut ahli bid'ah. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, kita harus cermat serta berhati-hati dalam meyakini dan mempelajari suatu aliran, baik itu Khawarij, Syiah, dan aliran-aliran lainnya. Setiap aliran memiliki pendapat yang berbeda-beda. Pendapat itu mereka yakini walaupun bertentangan dengan ajaran Islam. Aliran ini menganggap bahwa masing-masing aliran mereka adalah yang sempurna dan patut untuk dikembangkan dalam ajaran di sekitar mereka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.